Bimbo, welcome back to our channel bersama aku lagi, Kak Pipi. Hari ini kita bakalan bahas tentang gimana sih cara kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang tepat dan supaya lebih efektif gitu belajarnya, nggak perlu waktu yang lama juga. Sebenarnya guys, belajar bahasa Inggris itu nggak sesulit itu kok, karena alfabetnya tuh nggak perlu kita hafalin satu persatu kayak kalau kita belajar bahasa Thailand, bahasa Korea, bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa Inggris kan pakai alfabet kayak kita, jadi bisa lebih gampang belajarnya. Selain itu, tata bahasa dari bahasa Inggris itu juga nggak jauh-jauh dari bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu kok untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang aku mau kasih beberapa tips supaya kalian belajarnya itu bisa lebih enjoy, bisa lebih tertata, bisa lebih cepat juga dan efektif. Yang pertama adalah practice atau latihan. Seperti yang kita tahu, ada pepatah tuh, practice makes perfect, artinya latihan membuat sempurna. Dan itu bisa banget dilakuin ketika kalian itu belajar bahasa Inggris. Practice apa aja sih yang bisa kita lakuin ketika kita belajar bahasa Inggris? Nah, yang pertama, kalian itu harus mencoba untuk mendengarkan atau listening in English. Jadi, biar kalian itu nggak jenuh belajarnya, kalian bisa coba buat nonton film-film berbahasa Inggris atau nonton series berbahasa Inggris. Mungkin kalian juga bisa ngelakuin itu tiap hari dengan enjoy tanpa beban. Kalian juga bisa entertain diri kalian sendiri, jadi nggak terlalu stres. Nah, dengan kalian melihat atau menonton film dan series berbahasa Inggris, telinga kalian itu jadi lebih familiar, lebih nggak asing sama bahasa Inggris. Apalagi dengan logat mereka yang kalau ngomong bahasa Inggris itu cepet banget kan. Nah, telinga kalian itu bisa terbiasa untuk mendengarkan orang ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, setelah kalian itu terbiasa dengan orang yang berbicara bahasa Inggris, kalian bisa mulai untuk membaca sesuatu yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Misalkan kalian membaca buku majalah atau membaca novel atau apa aja deh, pokoknya yang ada bahasa Inggrisnya. Kalau bisa yang full bahasa Inggris. Nah, kalian juga harus merelakan buku kalian untuk dicoret-coret ketika kalian itu nggak tahu salah satu vocabulary di sana. Nah, membaca ini itu bisa banget untuk membantu kalian mendapatkan atau memperoleh vocabulary yang semakin banyak. Nah, yang selanjutnya adalah speaking atau berbicara. Banyak banget yang bilang kalau speaking itu susah, speaking itu berat. Nah, memang sih terkadang untuk pemula itu speaking memang agak berat. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris ketika kita latihan listening ataupun latihan speaking, itu kita ada 2 level guys. Jadi level pertama itu kalian mendengarkan orang berbicara, terus kalian proses dulu kata-katanya dan ditranslatekan dulu di dalam otak ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah level 1. Nah, level 2-nya itu ketika kalian mendengarkan orang berbicara pakai bahasa Inggris, tapi kalian sudah paham maksudnya tanpa memproses dulu di otak, tanpa mengartikan dulu di otak. Nah, itu menurut aku udah level kedua. Begitu pula dengan speaking. Di level 1 kalian harus memproses dulu nih kata-katanya apa, ditranslatekan dulu ke bahasa Inggris, baru kalian bisa ngomong. Tapi di tahapan yang kedua atau yang level 2-nya itu kalian gak perlu untuk mentranslatekan dulu di otak, tapi kalian langsung ngomong aja. Nah, selanjutnya adalah menulis. Nah, menulis atau writing. Nah, writing ini bisa dilakuin ketika kalian itu sudah paham dengan vocabulary. Dengan kalian membaca tadi, kalian kan pasti udah tahu tulisannya apple itu A-P-L-E bukan A-P-E-L. Terus misalkan kalian menulis book, itu bukan B-U-K tapi B-O-O-K. Nah, dengan kalian membaca itu tadi, kalian bisa tahu vocabulary ini tuh tulisannya, ejaannya itu seperti apa. Kayak gitu guys. Nah, kalian bisa memulai menulis itu
dengan menulis buku harian dulu deh, nggak apa-apa. Jadi kalian menulis di buku diary kalian tentang keseharian kalian, curhatan-curhatan kalian, kan belum dilihat sama orang-orang juga kan. Jadi kalian nggak perlu merasa malu kalau misalkan ada kesalahan grammar atau ada kesalahan vocabulary. That's fine, karena itu yang membaca kamu sendiri. Nah, setelah kamu sudah bisa menulis di buku diary kamu juga lambat laun akan belajar grammar. Nah, grammar ini bisa membantu kalian untuk menulis dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua, setelah kamu menulis dalam buku diary, kamu bisa menulis cerpen atau menulis surat dan lain sebagainya. Nah, tips yang kedua adalah memperkaya kosakata. Gimana sih Kak cara kita bisa memperkaya kosakata? Nah, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah menghafal. Nah, kalau menghafal itu dirasa terlalu membosankan, kamu bisa menggunakan flashcard. Kalian tahu kan flashcard itu kayak gimana? Buat yang belum tahu, aku jelasin ya. Flashcard itu adalah notebook kecil yang kalian susun. Di satu halamannya itu ada satu vocabulary. Nah, setiap hari kalian harus menghafalkan beberapa kata yang ada di dalam flashcard itu. Entah itu bersama teman-teman, atau bersama orang tua, atau bersama saudara. Selain membuat flashcard, kalian juga bisa membuat buku khusus kosakata. Jadi setelah kalian membuat flashcard dan kalian menghafal kosakata itu, kalian bisa menulisnya di dalam satu notebook. Isinya tuh beberapa kosakata yang sudah kalian pahami. Jadi semakin kalian menghafal, semakin banyak pula kosakata yang kalian dapatkan. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan kamus. Kamusnya itu bisa berbentuk aplikasi ataupun berbentuk fisik, buku fisik. Nah, kan kita selalu pegang HP 24/7 ya guys, 24/7. Apalagi kalau di sekolah kalian sudah diizinkan untuk membawa HP, pasti kalian itu pegang HP 24/7. Jadi setiap kalian menemukan vocabulary yang nggak kalian pahami atau nggak kalian tahu, kalian bisa langsung buka aplikasi itu. Nah, langsung deh diingat-ingat di kepala vocabulary itu artinya apa. Tips yang ketiga adalah mempelajari tata bahasa atau grammar. Tata bahasa atau grammar itu biasanya dipelajari di sekolah ya guys. Biasanya dipelajari di sekolah, ataupun kalian juga bisa membeli toko buku. Banyak banget buku-buku khusus untuk belajar grammar secara otodidak. Itu bisa kalian pelajari di rumah, ataupun bisa meminta bantuan teman, guru, dan lain sebagainya. Jangan lupa setelah kalian belajar grammar itu tadi, kalian harus coba buat latihan soal. Latihan soal ini biasanya ada di buku-buku yang ada di toko buku. Latihan soal grammar. Nah, itu ada tingkatannya guys, biasanya ada tingkatannya. Yang pertama beginner, yang kedua ada intermediate, dan yang ketiga ada advance. Jadi sesuaikan sama skill kemampuan kalian. Misalkan yang untuk pemula level 1 itu biasanya di beginner, ada di beginner. Nah, untuk yang level 2 itu biasanya ada di intermediate. Untuk yang level 3 ada di advance. Jadi jangan salah pilih buku ya guys, karena setiap level itu ada kesulitannya masing-masing. Tips selanjutnya adalah memilih tutor atau les private atau bimbel. Karena dengan kalian mengikuti les private ataupun bimbel dan lain sebagainya, kalian bisa diajari mulai dari step awal, dari pemula sampai kalian bisa berbahasa Inggris. Jadi kalian harus memilih les private ataupun kursusan yang emang bagus. Contohnya kalian bisa langsung aja daftar di Natania Bimbel khusus buat kalian yang berdomisili Malang atau Batu. Kalian bisa langsung aja daftar karena di sini tutor-tutor kita tuh udah profesional, juga mereka ramah. Jadi nggak bikin kalian takut buat belajar bahasa Inggris. Kalian juga nggak bakal dijudge ketika kalian itu kurang bisa ataupun kalian masih kesusahan, nggak akan mungkin dijudge. Ini berlaku untuk kalian dari TK, SD, SMP, SMA. Kalian bisa daftar ke Natania Bimbel. Kalian akan dibimbing dari awal sampai kalian bisa. Dan juga kalian tuh bakal dibantu untuk mengerjakan latihan soal. Dan juga di Natania Bimbel tutornya akan memberikan kalian latihan soal,
praktis juga akan dibantu. Jadi buruan langsung aja daftar. Nah, segitu aja tips buat hari ini, khusus buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu udah termasuk sesuatu yang sangat amat diwajibkan di zaman ini ya. Banyak banget pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi kalian tuh bisa berbahasa Inggris, entah itu beginner ataupun intermediate. Jadi jangan sepelekan ya untuk belajar berbahasa Inggris, karena itu adalah hal yang basic di dunia pekerjaan, guys. Oke, thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa di like dulu dan juga di share ke teman-teman kalian, barangkali ada yang membutuhkan tips-tips kayak gini. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapetin notifikasi ketika aku upload video baru. Thank you so much guys. See you in another video.